Ada 3 hal penting yang harus kita pahami kalau kita bicara tentang gereja. Yang pertama, gereja adalah sebuah tempat. Itu adalah tempat yang kita tuju setiap hari Minggu, di mana kaki kita melangkah. Jika tujuan kita adalah gereja, maka kita semua akan melangkah ke tempat yang sama, untuk kepentingan yang sama. Sekalipun kita berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Di gereja, kita menuju Tuhan. Gereja juga adalah sebuah peristiwa. Di sini, gereja bukan hanya dipandang sebagai gedung atau yang kita datangi. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita semua bersatu, memuji, menyembah Tuhan, melayaninya, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita merayakan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, gereja adalah sebuah kelompok yang menggambarkan komunitas. Kata Yunani eklesia untuk gereja pada awalnya berarti sekelompok atau sekumpulan orang. Dalam pengertian ini, gereja bukan sekedar gedung yang kita datangi atau acara yang kita hadiri. Gereja adalah sekelompok orang, lebih khusus lagi komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang bersatu di dalam sebuah kepentingan sorga. Jadi gereja yang Abuna maksud, bangunan, peristiwa, dan komunitas itu ada di sini. Itulah kita di G2CC, Golden Gate Community Church. Di sini kita semua dipersatukan di dalam satu tujuan, satu ibadah, dan satu komunitas. Oleh karena itu, setiap kali melangkah ke dalam gereja, mari siapkan roh, jiwa, dan tubuhmu untuk terhubung kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, melupakan dunia dan fokus hanya pada Tuhan. Mencari wajahnya untuk menerima berkat-berkatnya. G2CC adalah kita. Tempat merayakan Kristus melalui penyembahan, pujian, dan hati yang terbuka menerima firman-Nya. Tempat di mana kita semua dapat memberi yang terbaik kepadanya. Tempat mengalami kuasa Tuhan. Tempat berdoa, bersekutu, tempat hidup diberkati, tempat berkumpul lebih dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Banyak yang datang dan pergi, tetapi bagi yang tertanam, semua itu menjadi bagian. Karena G2CC adalah gereja yang disediakan Tuhan untuk kita bertumbuh dan berakar bersama sehingga menghasilkan buah. Dan ini adalah tempat terbaik untuk mengalami mujizat. Maukah saudara mengalami mujizat itu bersama kami di sini? G2CC is my church, my community, and my family. Selamat datang di rumah, welcome home. Disinilah kita tertanam dan menyerap nutrisi ilahi yang luar biasa. Karena every day, great miracle. Welcome home, G2CC family. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan bahwa kita punya Allah yang baik. Haleluya. Mari bersuka bagi namanya. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu.
Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacita-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Mari melompat bagi Tuhan. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suara, ku puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Cepat saja. Ku angkat suara, ku puji namamu. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan. Siap-siap lompat bagi Tuhan. Lompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suara, ku puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sekali lagi. Ku angkat suara, ku puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sungguh kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar tercurah di sepanjang hidup kami. Kami percaya mujizat demi mujizat, every day with miracles, akan terus terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati ibadah kami, biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap bersuka bagi Tuhan bersama katakan, amin, haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Mari tepuk tangan.
Sungguh kasih-Mu besar Tuhan bagi setiap kami. Duduk Bapak Ibu. Tuhan, Kau yang memelihara hidup kami Tuhan. Di setiap musim, di sepanjang musim Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Kau yang menolong kami, Kau yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyatakan.
buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari letakkan kedua tanganmu di dadamu. Lihat semua apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan pagi ini. Kembali ke belakang. Lihat dan hitung semua berkat yang sudah engkau terima dari Tuhan. Bahwa engkau bisa berdiri hari ini karena campur tangannya dalam hidupmu. Mungkin tidak semua hal Tuhan nyatakan. Tuhan wujudkan. Tapi yang pasti Tuhan selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Maka yang ada dalam hati kita adalah rasa syukur. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Katakan dengan hatimu, ku bersyukur. Ku bersyukur. Lihat semua apa yang sudah Tuhan kerjakan. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Dengan hatimu katakan ku bersyukur. Yes. Kami bersyukur Tuhan. Ku kami bersyukur Tuhan. Katakan sekali lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu campur tangan dalam hidup kami. Sekarang kami mau dengar isi hatimu. Tanam firman-Mu sebagai sebuah benih dalam hidup kami. Dan kami mau memastikan menangkap benih yang terbaik dari Tuhan. Sehingga pulang tidak dengan tangan kosong. Urapi kami, ada kuasa yang menyertai firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara-saudara. Bulan ini kita memperingati HUT kemerdekaan negara kita yang ke-80 saudara. Enggak sadar ya, 80 tahun bangsa ini sudah diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya ada rencana besar Tuhan menempatkan kita anak-anaknya di bangsa ini. Jadi tugas kita adalah berdoa untuk bangsa ini. Dan topiknya adalah kemerdekaan. 80 tahun yang lalu kita sudah menyatakan kemerdekaan dari penjajah. Dan saya tiba-tiba ingat bahwa di antara sekian banyak tulisan-tulisan di dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru, ada seorang rasul yang rajin sekali dan banyak sekali menulis tentang tema kemerdekaan juga. Kalau kemerdekaan bangsa Indonesia adalah merdeka dari penjajah Belanda, maka Rasul Paulus menulis kemerdekaan tidak merdeka dari penjajah yang kelihatan, yang bawa senjata. Bukan seperti penjajah Belanda. Tapi dia memberikan kesadaran kepada kita bahwa dalam perjalanan hidup ini, kita juga mungkin merdeka dari Belanda, tapi kita belum merdeka dari banyak hal. Kemerdekaan yang dimaksudkan Rasul Paulus itu, kalau Anda membaca surat-suratnya, mulai dari depan sampai ke belakang itu saudara. Temanya itu sangat indah dalam perspektif kemerdekaan. Bagaimana kita mengalami kemerdekaan karena Kristus ada di dalam diri kita. Dan kemerdekaan yang dimaksudkan adalah kemerdekaan rohani. Saudara, kemerdekaan rohani. Nah saya tadi malam mempersiapkan khotbah ini saudara-saudara. Ada 5 poin di antara sekian banyak topik yang Rasul Paulus sampaikan tentang kemerdekaan. Dan itu mengingatkan kita bahwa kita mungkin sudah merdeka dari Belanda, tetapi day by day kita harus terus merdeka di dalam kehidupan rohani kita. Kemerdekaan hari ini tidak menjadi jaminan bahwa besok kita merdeka. Dan kalau kita besok merdeka dalam segala hal, belum tentu lusa kita akan merdeka. Karena kuncinya adalah
Kristus harus ada di dalam kita. Dan kita harus menghidupi semua kebenaran itu setiap hari. Maka setiap hari juga adalah kemerdekaan dalam seluruh aspek hidup. Haleluya. Mari kita lihat ayat pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang kemerdekaan itu dalam kitab Roma pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini adalah kemerdekaan pertama yang kita terima saat kita berada dan menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Merimain kita, saudara, mengingatkan kita kembali. Kadang-kadang kita itu lupa karena saking banyaknya beban, masalah, target-target pekerjaan. Sehingga kita lupa bahwa kita sebenarnya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dan ini adalah sifat kemerdekaan yang pertama, Roma pasal 6 ayat 6 sampai ke-7. Kita baca sama-sama, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan lagi kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat yang ke-7 saudara-saudara. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Dengan kata lain, siapa yang telah mati, ia telah merdeka dari dosa. Jadi ada kontras, dua situasi yang berbeda. Di luar Kristus atau sebelum di dalam Kristus, dan di dalam Kristus atau sesudah di dalam Kristus. Di luar Kristus, hidup kita adalah hidup yang penuh dengan keterikatan, saudara-saudara. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan. Saya tidak bicara tentang membunuh, berzina, atau dosa-dosa yang sepertinya wow gitu ya saudara-saudara. Yang saya maksudkan di sini adalah karakter, bagian dari karakter habit kedagingan kita yang mengikat kita setiap hari. Mungkin kita tidak membunuh, mungkin kita tidak berzina, melakukan dosa yang kelihatannya besar sekali dampaknya. Tapi kehidupan kita sehari-hari sesungguhnya adalah kehidupan yang mungkin berulang. Hari ini bertobat, besok kumat, bertobat hari ini, besok kumat lagi. Itu namanya terikat. Dosa sehari-hari itu saudara-saudara. Yang sering kali kita anggap remeh-temeh karena kecil. Saudara, tidak ada besar kecil di dalam dosa. Karena dosa adalah pelanggaran dan penyimpangan dari tujuan yang seharusnya. Melenceng. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita mulai. Saya percaya Roh Kudus sedang berbicara kepadamu, kepada Abuna juga. Apa bagian-bagian dari kehidupan sehari-hari yang mungkin masih tertutup. Yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Sesungguhnya dari sana kita sudah ditetapkan sebagai orang yang merdeka. Maka marilah kita menyadari, oh sebenarnya aku ini merdeka. Kenapa aku menyerah pada kepentingan ini? Kenapa aku menyerah pada keterikatan ini? Sebab semua hal-hal yang seperti itu saudara, menjurus pada dosa, destruktif. Menghancurkan kehidupan rohani kita, menghilangkan berkat kita. Membuat hubungan kita jauh dari Tuhan, atau seperti kamuflase saja kehidupan rohani itu. Kelihatannya rohani, nggak taunya rohana saudara-saudara. Mari kita deteksi hari ini. Mumpung kita memperingati bulan kemerdekaan. Kita juga harus ingat bahwa kita sudah dimerdekakan. Kalau sudah dimerdekakan dari kuasa dosa dan segala keterikatan dari dosa itu. Maka kalau kita masih terikat, yang salah bukan Tuhan. Yang salah kita. So, ayo kita renungkan hari ini. Ayo kita renungkan. Apa saja, apalagi yang masih mengikat kita ini. Sebab kalau kita terikat itu saudara, maka kita akan susah lepas. Harus dilepaskan. Kita akan susah. Kenapa? Karena semakin kita mengeliat untuk melepaskan diri, semakin itu mencengkram. Ada semacam jerat itu saudara di hutan itu. Sengaja dibuat dan dirancang. Sekali kaki binatang masuk di situ, tentu dia akan secara alamiah, natural akan berontak dan melarikan diri. Semakin dia berontak dan melarikan diri, jerat itu semakin keras dan kencang mengikat. Jadi tidak ada lagi peluang. Dosa itu seperti itu. Dia tidak memberikan peluang kepada kita untuk melepaskan diri, kecuali apa? Kita melawannya. Nah, ada kabar baik buat kita semua. Bagaimana caranya kita melawan? Bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, bukan karena kita berkata aku bisalah, yang beginilah bisalah. Enggak. Karena kita, status kita. Ingat saudara,
sudah dimerdekakan oleh Kristus. Haleluya. Haleluya. Kadang-kadang dalam perjalanan pelayanan itu saudara, kadang-kadang saya capek, kadang-kadang jujur aja, saya kadang malas, aduh capek Tuhan, udah capek begini, aduh gimana. Tapi ini juga jadwal. Saya mengingatkan diri, saya tidak boleh diperhamba oleh pelayanan. Saya dipanggil untuk melayani. Ada rasa malas yang mengikat saudara-saudara. Ada rasa malas, ada rasa apa itu ya, berakumulasi semuanya. Berakumulasi. Anda tahu kalau capek berakumulasi itu, kita bahkan tidak bisa mendefinisikannya. Tapi di titik-titik itu saya berkata, Tuhan, bukankah aku sudah dimerdekakan oleh Kristus? Maka tiba-tiba saya bisa bersemangat kembali. Wajar secara natural kita mengalami yang namanya tekanan, masalah, pergumulan. Laki-laki itu biasanya pikirannya ada di mana tuh saudara? Masalahnya ada di mana? Di pikiran. Keterikatannya di pikiran biasanya. Pikiran mulai mikir tentang masa depannya. Mikirkan apa lagi? Menurut ranking itu, apa yang dipikirkan oleh laki-laki? Pertama, ranking yang pertama adalah tentang pekerjaannya. Itu berada di peringkat pertama. Ranking yang kedua adalah tentang masa depannya. Dan semua orang masa depan, semua orang-orang yang terhubung dengannya. Ranking yang ketiga tentang seksualitas. Itu. Dan silakan definisikan sendiri, tambahkan ranking 4 sampai ranking yang ke-10. Wanita biasanya beban keterikatan ada di mana? Di dalam hatinya. Karena wanita itu lebih cenderung merasa daripada berpikir. Betul enggak? Betul enggak? Makanya kalau Anda nembak wanita, tembak perasaannya. Pasti dia tidak akan pakai otaknya. Serius. Wanita itu kalau hatinya udah diserahkan, sudah enggak pakai otak. Makanya di situ ada tai ayam rasa coklat. Udah dikasih tahu itu tai ayam, enggak enak, warnanya coklat. Karena otak enggak jalan. Makanya hati-hati wanita itu, jangan sembarangan menyerahkan hatimu. Hati-hati. Mengerikan. Laki-laki kuatnya pada rasio, apa-apa dianalisa. Akhirnya apa-apa, Tuhan lagi melakukan mujizat di depannya, dianalisa, sebentar, tak pikir benar enggak? Enggak bisa. Minggu lalu Abuna menghadiri konferensi internasional di Jakarta. Dan Abuna berbicara mengenai divine healing. Di sebuah sekolah Pentakosta. Sebuah sekolah yang menganut paham bahwa kami adalah Pentecostal School. Theological Seminary. Artinya bukan GPDI misalnya atau denominasi tertentu. Tapi mereka menganut paham Pentakosta. Saya berkata enggak ada gunanya kita mengklaim diri sekolah berada di aliran Pentakosta. Tapi kita enggak bisa ngusir setan. Kita enggak berbahasa roh. Doa orang sakit enggak sembuh. Enggak ada gunanya. Karena kita terikat dengan teologi. Nah ini saudara. Tiba-tiba Tuhan bekerja loh saudara. Koneksi di komputer saya dengan LED di depan tidak bisa dilakukan. Ketawa semua orang. Saya berkata, karena kita berbicara tentang divine healing, mari kita berdoa agar koneksi ini berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan komputer ini. Tiba-tiba jepret saudara. Saya berkata, ini tanda yang pertama. Ketawa semua saudara. Dan mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka mengalami kesembuhan. Saya di WA, Abuna saya diberkati, saya ikut hadir. Saya mengalami sesuatu ini. Oh, berarti Tuhan hadir. Di mana ada kemerdekaan, itu terjadi karena di situ ada Tuhan. Maka kalau kita mengalami yang namanya kemerdekaan finansial, mari kita lihat apa yang menjadi keterikatan kita dalam kehidupan finansial kita. Gaya hidup kah? Terikat itu. Gaya hidup mengikat kita loh saudara. Rasanya nagih. Seperti kalau kita pengen makan babi itu ya saudara. Ya, kita dari rumah berkata, aku tidak mau makan babi, tidak mau makan babi. Nanti nasi goreng itu ada babi saudara. Tiba-tiba, aduh kok enak ya. Cicipilah satu piring. Itu sebabnya daging itu memiliki natur untuk terikat. Maka kita mulai harus memerangi ini. Karena pada dasarnya kita adalah sudah atau pribadi yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Manusia lama sejak kita menerima Yesus, manusia lama kita turut disalibkan. Artinya selesai sudah.
Kita sudah menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Maka mari kita posisikan diri kita di bagian yang pertama ini. Bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Jangan mentalitas kolonial. Tahu mentalitas orang-orang penjajah itu saudara. Ya, mentalitas apa itu? Mentalitas orang terjajah. Nggak boleh begitu. Kita anak Tuhan kok, sudah merdeka kok. Aku orang yang diberkati kok. Aku sudah ditebus oleh Tuhan kok. Ada janji Tuhan yang berlaku dalam hidupku kok. Itu saudara. Itu bagian yang pertama. Haleluya. Bagian yang kedua, saudara-saudara. Galatia pasal 5 ayat 1. Ini topik kedua yang sering kali Rasul Paulus bicarakan dalam setiap surat-suratnya. Dan sering dia bicarakan kepada kelompok-kelompok. Karena Rasul Paulus ini pergi membangun gereja di Asia Kecil. Dan dia ketemu dengan kelompok-kelompok orang Yahudi, saudara-saudara. Nah, mari kita baca apa yang menjadi pesannya di situ. Kita baca sama-sama 2-3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan. Ada dua definisi tentang kuk perhambaan di sini. Setiap kali Rasul Paulus pergi, dia selalu mencari komunitas Yahudi. Lalu dia memperkenalkan Kristus kepada mereka. Tetapi orang-orang Yahudi ini masih memiliki kuk perhambaan. Apa kuk perhambaan itu? Mereka masih diintimidasi oleh hukum Taurat, saudara-saudara. Hukum Taurat itu membuat kita lebih takut pada hukumnya daripada Tuhan. Itu sehingga akhirnya orang-orang Yahudi ini, harus begini kata hukum Musa, harus begini. Rasul Paulus berkata, yang kuperkenalkan kepadamu adalah Kristus yang memerdekakan pikiranmu. Hukumnya bukan lagi hukum Taurat itu. Hukum kasih. Karena melalui Kristus semua Taurat sudah dilakukan. Dan siapa yang percaya kepada Kristus, itu orang yang dimerdekakan. Pengertian yang kedua dari perhambaan itu saudara, mentalitas. Banyak orang-orang itu. Ya karena terikat akhirnya dia menjadi hamba dosa. Hamba dari perbuatannya sendiri. Yang namanya hamba dari perbuatan sendiri berarti dia posisinya di bawah. Bosnya adalah keterikatan itu. Bosnya adalah perilaku itu. Ada orang kalau kuk itu adalah gandar yang ditaruh di pundak binatang untuk menarik bajak itu saudara. Nah dia tidak bisa menolong dirinya karena itu ditaruh di atas pundaknya. Dan akhirnya dia tidak mengalami kemerdekaan, kehilangan kemerdekaan dalam seluruh aktivitasnya. Kuk perhambaan itu saudara adalah mentalitas, karakter kita. Saya mendengar pepatah yang berkata, monyet kalau cuci muka, dia raup mukanya tetap monyet. Iya kan? Monyet diraupi tetap monyet, saudara. Nah kita bukan monyet, kita anak Tuhan. Di dalam Kristus, kuk perhambaan itu sudah dipatahkan. Haleluya. Maka cuci mukamu, Anda lihat wajahmu berubah. Kita menjadi orang yang baru. Apa yang menjadi beban di kita ini, kita ubah mentalitas kita. Baru-baru ini Abuna membaca buku bahwa yang disebut dengan orang kaya dan miskin. Bukan karena dia memiliki kekayaan material, uang dan sebagainya. Tidak, tapi mentalitas. Orang dipercayakan uang 2 miliar satu hari bisa habis kalau mentalitasnya nggak benar dalam pengelolaan keuangan. Mentalitas. Tuhan mempercayakan kepadamu sebuah usaha yang seharusnya baik dan mendatangkan berkat besar dalam menunjang kehidupanmu di masa depan. Akhirnya hancur karena mentalitas. Panggilan kita tidak bisa maksimal dalam hidup karena mentalitas. Apa yang kita kerjakan itu tidak pernah maksimal. Tidak pernah sesuatu yang wow, yang mencapai titik yang membanggakan. Karena apa? Mentalitas. Sebagai pendeta, gembala, Abuna sering kali melihat bahwa masalah-masalah keuangan itu selalu terkait dengan yang namanya mentalitas. Ada orang pernah datang, saudara, datang ke rumah. Tolong kami Abuna, tolong. Anak saya mau sekolah, bla bla bla. Kita tolong. Saya berkata ke Abuna, ada uang gak? Ada. Ya udah,
Nanti saya kembalikan, nggak usah dikembalikan, bawa aja. Bukan berarti setelah ini Anda semua antri ke rumah saya. Kita tolong, oke kita tolong. Selesai kan? Hati saya lega. Sorenya saya buka WA-nya. Saya buka WA orang ini. Di situ kan ada story WA, ada kan? Dia pergi jalan-jalan ke Jogja. Nginap di hotel. Kira-kira hati saya bicara nggak? Kayak duitku. Akhirnya apa yang terjadi? Dia datang kedua kali, saya berkata, tidak, cukup sekali aku merasakan kehangatan cinta. Cukup sekali. Dan seringkali Abuna dan Abuni begitu. Makanya kami sekarang punya aturan di dalam keluarga. Karena Abuna ini paling gak bisa kalau kena hatinya, saudara. Benar. Jadi setiap kali udah begitu, nanti anak-anak kasih tahu, istri kasih tahu, Pak jangan buat janji, Pak hati-hati. Saya cepat, kalau udah belas kasihan keluar misalnya, waduh. Nah, nanti mereka berkata, Pak segala sesuatu harus kita bawa doa dulu. Jadi mereka menjadi remnya. Jadi saya berusaha untuk mengontrol diri juga. Mentalitas, saudara-saudara. Apa yang membuat kita gagal dan berhasil, mari cek mentalitasmu. Anda layak dipercaya atau tidak? Anda mau melakukan sesuatu dengan maksimal atau tidak? Kalau tidak, ada sebuah kuk perhambaan di atas pundakmu. Nggak ada gunanya salib, karena kita berkat yang kita terima itu, saudara, harus kita hitung. Kita hitung untuk keperluan yang jauh lebih penting. Paham maksud Abuna ya? Jangan kita menang undian di bank 5 juta misalnya. Lalu kita berpuji Tuhan, mujizat terjadi, tak foya-foya. Lah besok masih ngurus, perlu makan besok. Ada kepentingan yang lebih besar besok. Kuk perhambaan itu membuat kita susah keluar dari gandar. Hari ini mari kita renungkan. Bahwa kita harus berani melepaskan dan melemparkan gandar itu. Seperti yang Bunda selalu katakan, ada orang gatal kalau nggak gesek. Gatal kalau nggak belanja. Gatal kalau nggak ngutang. Banyak orang yang seperti itu, saudara-saudara. Mau pindah kemanapun, mau ngapain apapun itu kalau mentalnya nggak beres. Kita adalah lembu yang berada di bawah gandar. Maka bereskan mentalitasmu. Haleluya. Amin, amin. Ingat kita adalah orang yang sudah merdeka. Ya, saudara, sudah merdeka. Lihat gak pemain drum kita tadi itu? Cantik ya? Cantik kan? Saya paling senang dengan dia. Kenapa? Setiap kali dia pulang ke Semarang, dia berkata begini. Abuna, aku balik ke Semarang, mau pelayanan. Wah, itu mentalitas yang keren itu saudara-saudara. Nggak nunggu didatangin, gembalanya datang. Ine, tolong pelayanan dong, monggo. Enggak, bukan. Itu mentalitas priai itu. Dalam kerajaan Allah, tidak boleh ada mentalitas priai. Sodorkan dirimu, Abuna apa yang bisa aku lakukan untuk rumah Tuhan di tempat ini. Toh Anda melakukannya bukan buat saya kok. Anda melakukannya buat Tuhan. Datang Tuhan. Datang Tuhan, aku bisa apa di gereja ini dengan talenta yang aku miliki. Kemarin Aurel lapor. Ini balik Semarang, liburan, mau pelayanan. Kasih dia pelayanan. Karena dia muncul dari dalam hati. Kita jangan nunggu didatangin, dihormati gembala, saudara. Ya, saya nggak mau kayak gitu juga. Mohon maaf, nggak mau. Datangin, Abuna, apa yang bisa aku lakukan? Ya toh? Itu yang benar. Nilai yang benar itu seperti itu. Nah, mari kita mulai cek and recheck dalam diri kita. Haleluya. Saya berdoa nanti saya yang akan memberkati pernikahan Ineke. Iya toh?
Kemarin saya tanya, udah punya pacar? Masalahnya belum, saudara. Ya, itu jadi daftar sama Abuna kalau tertarik pada dia. Poin yang ketiga, saudara-saudara. Poin yang ketiga. Galatia pasal 5 ayat 13. Ini terkait dengan poin yang kedua. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Dipanggil untuk merdeka. Tanpa dipanggil untuk merdeka, ya, itu butuh respon terbaik Anda. Hei, sini. Soal Anda datang atau tidak bukan tanggung jawab yang memanggilmu. Tapi tanggung jawab kita yang mendengar, mau datang atau tidak. Dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Mumpung merdeka, ya saudara-saudara, saya pergi sendiri, nggak ada istri di samping, nggak ada yang tahu. Mumpung merdeka ini, saudara, tubuh saya lagi sehat, saya makan sembarangan. Mumpung merdeka, keadaan gelap, nggak ada yang ngelihat. Mumpung merdeka sendirian di dalam kamar. Kadang-kadang kan kita permisif. Ingat loh, kita sudah dipanggil untuk merdeka. Mumpung ada kesempatan ini, merdeka dulu, hajar dulu. Nggak ada orang di kiri dan kanan. Dekat-dekat lagi. Saya pernah punya pengalaman, saudara. Kalau kita pergi ke Holy Land itu, saudara-saudara, ada satu tempat namanya tempat untuk membeli anggur kana. Karena memang enak sekali. Dulu waktu jumlah kita masih sedikit, setiap perjamuan kudus pakai anggur kana. Saya bawa itu berbotol-botol dari sana itu. Tapi jumlah kita sekarang sudah semakin banyak. Paling tidak untuk ruangan sebanyak ini, saudara-saudara, paling tidak 2 atau 3 botol. Ya, enak sekali. Nah, karena enak, saudara, jadi orang itu menjadi strategi penjual, dia meminta untuk mencicipi. Nanti dia mencicipi, jadi orang antri nanti mencicipi lalu dikasih 1 sloki itu suruh minum. Nah, enak, silakan beli di sana. Nah, dasar kita orang Indonesia, ya toh, ambil kesempatan. Udah, ya. Intan juga ikut antri seperti itu waktu itu, ya toh, ya toh. Jadi Intan itu dulu, karena dia pernah ikut saya ke Israel. Wah, enak Buna, enak. Udah, dia pergi menghilang. Tiba-tiba dia sudah antri lagi di belakang. Dia sikat lagi. Wah, itu paling seru kalau saya bawa rombongan dari Sumatera Utara. Waduh, ada yang lihat kiri kanan, tidak ada. Itu dia ambil botolnya. Gluk. Begitu, hey, dia taruh di bawah. Sorry. Wah, ya tahu. Pak Daniel juga pernah antri itu. Kalau nggak salah Pak Daniel 3 kali, saya bilang ngapain Pak? Mencicipi, membandingkan dengan orang tua. Ya. Iya toh. Wah. Coba tampilkan lagi guys ya. Kita dipanggil untuk merdeka, saudara. Ya, dipanggil untuk merdeka. Saya sekarang sudah kehilangan kemerdekaan dari rambut saya. Coba lihat. Nah, kehilangan kemerdekaan. Udah berbagai macam cara. Saya kemarin beli sampo, saudara. Sampo yang paling keren katanya sedunia. Udah tumbuh. Stres saya buang, saudara. Saya bohong sama Abu nih. Saya apa itu? Itu. Saya bilang itu. Padahal sampo rambut, saudara. Untuk saya lagi berpikir untuk tanam rambut. Tanam rambut. Anda tahu tanam rambut itu diambil dari mana rambutnya? Dari bulu kaki. Diambil terus. Lagi berpikir saudara, tanam rambut, piye ini. Kadang-kadang kita merasa kehilangan kemerdekaan atas wacana yang kita buat sendiri. Padahal Tuhan berkata, nah mau kamu botak mau enggak, aku tetap sayang kamu. Ya toh? Amin. Tapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan untuk kesempatan dalam kehidupan dalam dosa. Masalah kita ini ada yang disebut dengan apa? Mumpung, aji mumpung. Tahu ya aji mumpung itu ya saudara. Jangan. Perjalanan masih panjang. Perjalanan masih jauh. Kita perlu mikirnya bukan saat ini. Besok piye. Ada kebutuhan ke depan itu yang menjadi target operasional kita.
Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kemerdekaan itu sebenarnya diberikan kepada kita. Diberikan kepada kita untuk memprovokasi kita melayani. Haleluya. Haleluya. Mendorong kita untuk melayani. Dengan apa? Dengan kasih. Bukan dengan syarat. Bukan karena take and give. Bukan. Orang yang mengasihi itu tidak mempertimbangkan aspek dirinya. Dia semata-mata memberi. Kamu menghargai puji Tuhan, gak menghargai puji Tuhan, aku diberkati juga kok. Itu dia, saudara-saudara. Rasul Paulus mendorong orang-orang seperti itu dan juga mendorong kita hari ini. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Satu ayat lagi kemudian setelah ini selesai. Kemerdekaan yang keempat, dari 5 poin saudara. Saudara-saudara memang sebab Tuhan adalah roh. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, salah satu cara untuk mengidentifikasi di mana ada roh Allah ketika kita berada di dalam ibadah. Coba lihat nanti ya, nanti nonton video YouTube kita itu ya. Nanti kan kadang-kadang kameramen itu multimedia akan menyorot jemaat. Nanti lihat, ada yang memang sungguh-sungguh muji Tuhan. Ya, loncat-loncat. Ada yang begini aja. Enggak tahu dia mengalami roh Allah atau enggak. Ya tahu? Ingat loh, Tuhan bertata di atas pujian. Gereja adalah tempat terbaik di mana kita memuji Tuhan. Dan menyediakan kursi bagi tahtanya. Sehingga ketika dia bertata dalam pujian, siapapun yang ada dan yang menyediakan tahta itu pulang diberkati. Karena langsung menerima dari tangan Tuhan sendiri. Kadang-kadang kita tidak merdeka oleh pikiran kita sendiri. Kita tidak merdeka oleh kemaluan kita sendiri. Malu kalau angkat tangan. Malu kalau tepuk tangan. Tuhan melihat antusiasme saudara-saudara. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Orang kalau mengalami perjumpaan dengan roh Allah akan mengalami yang namanya kehidupan. Karena roh Allah adalah roh yang menghidupkan, life-giving spirit. Mungkin dari rumah bisnis kita mati. Sel-sel tubuh kita mati karena sakit. Pikiran kita sedang tumpul. Ketika kita berhadapan dengan life-giving spirit, maka apa yang mati, tumpul, yang mandek itu, Tuhan buat aliran baru. Tuhan berkati kita. Jadi seharusnya kita tidak perlu didorong-dorong untuk antusias menyembah Tuhan dan memujinya. Tidak, itu lahir dari kesadaran karena kita tahu aku sedang menyediakan tahta untuk Tuhan melalui pujian-pujianku. Dan kalau Tuhan bertahta itu saudara, ya, ingat dalam Kejadian 1, roh Allah melayang-layang. Bumi dari tidak ada menjadi ada, saudara. Dari ketiadaan menjadi sesuatu. Nah itu sama artinya melayang-layang dengan bertahta. Jadi ketika dia bertahta, apa yang tidak ada, apa yang belum berbentuk, akan Tuhan bentuk. Akan Tuhan adakan. Makanya kita dalam ibadah itu mengekspresikan kemerdekaan karena ada roh Allah yang dinamis bergerak di dalam kehidupan kita. Di mana ada roh Allah? Mungkin daging kita itu nuntut untuk A, B, C, dan D. Saudara, di mana ada roh Allah? Hadirkan roh Allah. Daging akan takluk. Sebab kita adalah manusia roh yang diberi daging, diberi nama, diberi tempat. Sebab ketika daging mati dia kembali ke bumi, roh kembali kepada Tuhan. Kita adalah makhluk rohani. Haleluya saudara. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Termasuk kemerdekaan fisik, kemerdekaan finansial, kemerdekaan dari kutuk, apapun saudara. Hadirkan roh Allah. Dan berkali-kali Abuna ingatkan tempat terbaik untuk mengalami kehadiran roh Allah adalah ruang ibadah. Ruang ibadah. Karena kita menyediakan tempat itu secara spesifik untuk beribadah kepada Tuhan yang kita percaya, yang kita imani. Di mana ada roh Allah,
Di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada sukacita. Baru-baru ini saya mengalami sebuah kasus pengkhianatan, saudara. Menurut saya ditusuk dari belakang itu ya kayak gitu. Jadi untung saya sudah mengalami sesuatu yang lebih besar dari itu dulu, jadi saya tidak terlalu kaget. Ada seorang teman saya yang saya besarkan, saya ikut mendorong, memperlengkapi, ya ikut sehingga dia jadi orang. Dan luar biasa pencapaiannya. Dan bukan merasa berjasa, saya ikut. Ada apa-apa dia tanya kepada saya, Abuna ini gimana? Oh saya beri petunjuk. Abuna ini mau kemana? Saya beri petunjuk, ini seperti ini. Abuna ini harus kemana? Ke sini. Jadi saya campur tangan. Nah setelah dia sudah mendapat apa yang dia inginkan, saudara, dia mulai melupakan saya. Oke, bagi saya itu biasa. Biasa, benih itu harus mati. Benar saudara? Tapi yang terjadi kemudian dia mulai melakukan framing negatif. Yang mengkampanyekan di mana-mana bahwa dia jauh lebih penting dari saya. Bahwa dia jauh lebih hebat dari saya. Bahwa dia, tidak masalah soal itu. Semua orang berhak mengklaim diri sendiri lebih hebat dari orang lain. Betul? Tapi ketika dia mulai merancang dan berkata bahwa saya tidak laku. Bahwa saya seperti ini. Itu namanya negative framing. Untuk mendiskreditkan seseorang. Paham maksud saya? Nah seringkali kita berusaha naik dengan menginjak leher orang. Seringkali kita ingin tampil supaya juga dianggap suhu, saudara. Dianggap terkenal, dianggap hebat dengan menegatifkan kredibilitas orang. Daging saya keluar. Wah saya balas kamu. Habis kamu kalau saya balas. Saya bongkar semua apa yang saya lakukan ke kamu. Ketahuan bahwa itu bukan karena kamu. Ya, tiba-tiba Apo bilang, Pak biarin. Gak usah diurusin. Gak usah diurusin. Saya ngomong ke Abu nih, Mah ini kayak gini seperti ini. Biarin saja Pak. Biarin saja. Orang yang seperti itu berdiri di atas kaca yang tipis. Anda tahu berdiri di atas kaca yang tipis. Dia akan jatuh oleh kekuatannya sendiri. Saya tiba-tiba ingat ayat ini. Di mana ada roh Allah. Di situ ada kemerdekaan. Saya minta Tuhan berikan aku kemerdekaan berpikir dari orang ini. Abu ini bilang, kamu kan sudah dikhianati lebih berat dari itu. Baru segitu aja. Saya bilang, ini nusuk dari belakang. Depan saya kayak malaikat. Di belakang saya setan. Keluar tanduknya. Harus dipotong tanduknya. Saya bilang, udah biarin. Wis. Saya tiba-tiba membayangkan, seandainya Abu ini bilang, ya Pak, hajar Pak, ayo Pak, kita perlu datangi rumahnya Pak. Aku istrimu maju ke depan Pak. Waduh, itu loh, istri yang takut Tuhan itu menjadi perhiasan bagi suaminya. Itu artinya. Di mana ada kemerdekaan, saya ingat ayat itu. Tuhan, aku tidak mau terhubung lagi dengan orang ini, tapi aku mau merdeka di dalam pikiranku. Biarlah Tuhan pakai dia sesuai dengan panggilannya. Wah, baru merdeka pikiran saya, bisa tidurnya nyates. Kami makan itu. Kami nginap di hotel yang sama, dia datang makan pagi. Dia rasanya tidak enak. Ya, kamu sendiri yang melakukan itu. Saya tetap bicara kepadanya. Wah, itu tidak mudah, saudara. Ya, saya bilang, mau kopi, saya ambilin, saya gituin. Revo diam aja di samping saya, dia, Pak nggak usah singgung-singgung ya, diam aja. Di mana ada kemerdekaan. Dan saya tahu saya sudah menang. Amin. Waktu yang akan membuktikan. Dan tanda pertama sudah terjadi. Saya bilang, akan ada tanda berikutnya lagi coy. Ya. Di mana ada kemerdekaan. Jadi tidak ada lagi yang namanya ketakutan. Karena ada kemerdekaan. Di mana ada kemerdekaan ada kelepasan. Ada kasih yang mengalir. Ayo kita praktikkan itu saudara. Tidak mudah. Tapi kita harus berjuang. Yang terakhir. Efesus pasal 6 ayat 8.
Iya ya, Efesus pasal 6 ayat 8. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Wah, ini ada ayat favorit kita. Orang yang merdeka dikenali dari perbuatannya yang baik. Apakah dia disakiti, dia tetap baik. Sebab kebaikan adalah sebuah benih. Dan yang namanya benih itu ketika ditabur saudara-saudara. Siapa yang menuainya kembali? Kita, pemilik benih itu. Nah, orang yang merdeka di dalam Kristus saudara-saudara adalah orang yang tahu menabur benih. Dan benih, dia memastikan benih yang dia tabur adalah benih yang terbaik. Karena sudah ada hukum yang sudah Tuhan gariskan. Rasul Paulus ngomong pada jemaat di Efesus, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi colek kiri kananmu katakan, tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Katakan senyum pada musuhmu. Ya, senyum. Jadi kalau suami istri lagi musuhan, ya toh, dia memunggungi saudara, ya, pindah ke sisi yang satu dan senyum. Saya sedang mempraktekkan firman Tuhan. Biasanya yang suka punggung-punggungan itu. Abuni suka punggung-punggungan Abuna enggak? Luka ya. Ya toh, tetap berbuat baik saudara-saudara. Kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik. Pemain musik maju ke depan, siapkan laguku terhubung denganmu. Ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ayo kita buat gerakan jadi orang baik saja. Maka hidupmu nanti adalah hidup yang penuh display kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah membalas orang baik dengan kejahatan atau hal-hal yang buruk. Tidak begitu hukum Tuhan. Hukum rohani adalah setiap yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Dan orang-orang merdeka adalah orang-orang yang tahu bagaimana berbuat baik terhadap sesamanya. Di tempat di mana dia pergi, apapun situasinya tetap jadi orang baik. Orang baik itu saudara kelihatan dari mukanya. Amin, amin. Coba lihat muka kiri kananmu. Natur saudara secara spiritual adalah orang baik. Dan orang yang baik akan di sepanjang hidupnya mengalami the goodness of God. Kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti seperti sebuah display. Secara kronologis ini sudah selesai di fase ini. Muncul lagi yang baru di fase berikutnya. Muncul lagi yang baru di fase berikutnya. Terus menerus sehingga hidup kita menjadi sebuah kesaksian. Dan orang akhirnya mengikuti kebaikan itu. Satu kebaikan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Semakin banyak orang baik. Oh, kira-kira apa yang terjadi? Tuhan disenangkan. Bumi diberkati. Pekerjaan kita diberkati. Kasih tahu kiri kananmu tetap jadi orang baik. Kunci dari semua ini saudara. Kita harus membawa hidup kita terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Katakan terhubung dengan Tuhan. Ayat hafalan kita. Coba ikuti kata-kata Abuna. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 itu ayat hafalannya saudara-saudara. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada. Ayo kita baca sama-sama lagi 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada. Jadi kalau Anda mengalami sesuatu yang tidak merdeka, pulang dari tempat itu, Tuhan aku minta roh Allah ada dalam hidupku. Aku mau menghadapi ini tidak dengan kekuatanku sendiri. Mari kita bangkit berdiri. Apa yang membuat kita menerima roh Allah dan selalu dapat roh Allah? Karena kita terhubung dengan Tuhan. Ku kasih
katakan sama-sama. Katakan selalu melekat, melekat. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarkan setiap kami menjadi tanah yang baik. Untuk firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan karena Roh-Mu yang sudah memerdekakan kami. Sehingga dalam hidup kami sehari-hari, ketika kami dihadapkan pada keputusan dan keputusan yang harus kami buat, kami boleh membuat keputusan dengan hati yang merdeka akan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, bahkan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan. Tidak ada keterpaksaan di tengah-tengah kami Tuhan. Ketika kami memilih untuk mengasihi-Mu, kami memiliki hati yang merdeka. Ketika kami memutuskan untuk melayani Engkau. Bahkan kami punya hati yang merdeka ketika kami harus memberi. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau yang sudah mengubahkan cara pikir kami. Engkau yang sudah mengubahkan hati kami. Dan Engkau yang sudah menjamah roh kami untuk selalu terhubung dengan Engkau. Kami pulang dengan kemerdekaan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Urapi hamba-Mu Tuhan, berkati setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah maka di situ ada kemerdekaan. Abuna terima kasih untuk firman yang indah yang dibagikan pagi hari ini. Kiranya Tuhan kita yang hebat memakai layanan Abuda lebih luas lagi. Info gereja sepekan. Nanti sore ada ibadah online pukul 5 sore kan di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian firman online setiap hari Rabu pukul 7 malam. Ibadah breakthrough prayer setiap hari Jumat pukul 5 sore di tempat ini. Ibadah raya 17 Agustus 2025 disertai dengan penyerahan hadiah lomba untuk 17-an pukul 5 sore hanya ibadah satu kali akan dilayani oleh Pastor Revo Saluku. Youth Komsel setiap hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7 pagi di halaman gereja Cetusisi. Menghimbau bagi Bapak Ibu, Saudara maupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite. Harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Gereja mengucapkan happy birthday dan happy anniversary kepada jemaat yang merayakan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Imron, Bapak Ibu. Minggu depan, hari Minggu bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Jadi kita memang sengaja mendesain tidak ada ibadah pagi. Karena yang di kantor ada upacara, yang sekolah ada upacara, orang tua izin antar anaknya, youth anak-anak muda daripada banyak yang izin. Jadi kita silakan upacara pagi hari, lalu sore kita beribadah bersama-sama. Amin. Jam 5 sore. Karena bertepatan dengan tanggal 17. Mohon dukung doa pelayanan Abuna dan Abuni dari hari Selasa sampai hari Selasa.
Abuna dan Abuni akan ke Kinabalu. Abuna mengajar 1 minggu dan ada pelayanan hari Minggu KKR di sana. Dukung doa supaya semua baik dan sehat-sehat. Ya, makanya besok Minggu yang pelayanan adalah Revo. Lalu nanti setelah ini jangan langsung pulang saudara-saudara. Ada lomba dalam rangka 17. Orang yang sudah merdeka akan bersyukur atas kemerdekaan yang dia dapat dari Tuhan sebagai warga negara. Haleluya saudara-saudara. Pada pasang bendera nggak depan rumah? Nah, harus itu ya. Jadi nanti ada lomba, ikut lomba-lomba itu saudara-saudara. Yang namanya lomba pasti haus, pasti lapar. Nanti ada juga puncaknya lomba masak nasi goreng. Jadi kita akan makan bersama-sama nasi goreng dari peserta. Bapak Ibu yang menilai mana yang juara dan mana yang tidak. Tahun lalu siapa yang juara ya? Kelompok apa ya? Youth ya? Youth. Ya. Jadi hari ini suhunya youth nggak ikut. Jadi ada 2 suhu di gereja kita nggak ikut. Bu Murni nggak ikut, tukang masak. Tony juga nggak ikut. Jadi kompetitornya nggak ada. Jadi silakan berlomba. Nanti jemaat yang akan menilai dengan koin. Siapa yang paling banyak. Tolong kali ini anak-anak nggak usah dikasih koin. Nanti mereka masukin semua di sekolah minggu. Ya, jadi jemaat dewasa yang menilai. Itu saudara-saudara. Lalu sebelum kita berdoa untuk anak sekolah minggu. Mulai hari ini sampai 2-3 tahun ke depan ada seorang pengerja baru yang akan bersama-sama dengan kita. Dan tinggal di dalam. Silakan memperkenalkan diri supaya jemaat juga tahu. Dia akan studi lanjut di STBI. Saudara-saudara ambil program S2. Dan kemarin saya sudah bertemu dengan orang tuanya. Dia akan ikut melayani di gereja ini sebagai pengerja. Silakan memperkenalkan diri, maju ke depan, Kensia. Ya, Shalom, selamat pagi untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Kensia Marta, bisa dipanggil Kensia. Saya akan lanjut studi dan sekaligus pelayanan bersama dengan Pastor Abuna dan Abuni di tempat ini. Dan mohon untuk dukungan dan juga jika ada masukan atau apapun bisa sampaikan kepada saya secara pribadi. Saya asalnya orang tua saya, papa itu asal dari Bengkulu Selatan, suku Serawai. Kalau mama itu orang Batak, Boru Marpaung. Itu saja. Itu saja, terima kasih. Belum punya pacar dan tidak boleh punya pacar selama pengerja di sini. Nanti Abuni akan cari jodohnya. Oke, selamat datang Kensia ya. Nanti dia baru datang tadi malam, saudara-saudara. Jadi nanti biar dia adaptasi dulu karena 1 minggu ke depan juga dia kuliah. Itu tambahan pengumuman dari Abuna. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dulu yuk. Ayo anak-anak, lombanya apa nanti ini? Udah lomba? Kemarin sudah lomba ya? Berarti hari ini sekolah minggu nggak lomba ya? Mari kita angkat tangan kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Bapak Leong berdoa. Berdoa. Tuhan Yesus berkati anak-anak kami, berikan kepintaran, kecerdasan, roh yang takut akan Tuhan. Kami percaya Engkau sedang merancang masa depan yang baik untuk kehidupan mereka. Buat mereka menjadi anak-anak yang tunduk dan taat dalam otoritas orang tua mereka. Tidak ada kenakalan. Kami percaya bahwa mereka sedang Engkau persiapkan menjadi saksi Kristus di akhir zaman. Dan bawa mereka untuk semakin mengenal Engkau secara pribadi. Juga kami berdoa untuk Bruce yang akan mengikuti lomba piano hari ini. Sebentar lagi sepulang dari gereja ini. Berikan kecakapan untuk tangannya, keterampilannya. Sehingga Bruce bisa juara. Kami percaya Tuhan Engkau mengangkat anak-anak kami. Dan memberikan kepada mereka talenta.
Dan Engkau persiapkan mereka untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akhiri ibadah kita dan saya mengundang ke depan yang berulang tahun, wedding anniversary. Ayo, Talia, Guru, Everdina, Angel. Loh, kamu ulang tahun? Siapa lagi? Kemarin ada lagi. Andika. Gandengan. Mau didoakan apa secara khusus untuk wedding anniversary anak ketiga? Hah? Udah tutup pabrik ya? Mukjizat terjadi. Tuhan beri pabrik baru. Menciptakan. Ya kita doain? Enggak? Jangan. Ulang tahun ya. Wedding anniversary dan ulang tahun. Mari kita angkat tangan. Belum. Kita nyanyi dulu dah. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi umur panjang. umur panjang di tangan kanannya, Di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sampai selamanya. Hip hip. Ayo kita angkat tangan kita. Tetapkan masa depan yang baik untuk Angel Tuhan. Dan persiapkan dia untuk hal besar di dalam kehidupannya. Berikan kepadanya satu dorongan untuk bergerak dalam satu kecepatan ilahi. Sehingga dia akan melihat bahwa ketika dia memberi respon dengan cepat cara kerja Tuhan dalam hidupnya, maka akan banyak percepatan terjadi. Berkati dia, Engkau sudah memberikan pertambahan usia 1 tahun lagi. Tuhan berkati Talia, cita-cita dan masa depannya untuk menjadi aparatur negara di bidang sandi negara. Tuhan siapkan sejak saat ini. Berikan kemampuan analitik dalam otak dan pikirannya. Kemampuan untuk melihat segala hal yang tersembunyi. Persiapkan anak ini Tuhan. Bahkan jika Engkau memiliki rencana lain dari apa yang menjadi cita-citanya, kami tahu Tuhan memberikan yang lebih baik. Kecakapan akademik turun atas kehidupannya. Tuhan, Engkau juga sudah tambahkan 1 tahun usia guru. Dan pakai dia sebagai imam yang hebat dan luar biasa di dalam keluarga. Beri kesehatan yang baik, berkati apa yang dia kerjakan di tangan kanannya. Sehingga dia melihat tahun-tahun dengan jejak yang penuh lemak dalam kehidupannya. Termasuk suami istri ini, anggur kudus pernikahan Kana turun dalam kehidupan mereka. Dan mereka melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup mereka. Anak-anak mereka diberkati Tuhan dan memiliki masa depan yang baik. Tidak ada kuk dan mereka sudah dimerdekakan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas Stella Tuhan. Berikan kepadanya hati yang makin merindukan Engkau setiap saat. Ada banyak hal yang mungkin dia tidak bisa katakan di depan manusia. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu hatinya. Dan Engkau menjawab apa yang menjadi beban dan pergumulannya. Berkati tangannya Tuhan. Kemampuannya dan talenta yang Kau berikan kepadanya untuk memasak. Buat setiap masakannya enak. Disukai banyak orang. Dan melalui cara ini Engkau memberkati kehidupannya. Berkati tugas pelayanannya sebagai guru sekolah minggu. Dan kesehatan yang baik selalu menyertai hidupnya. Berkati Andika Tuhan. Anak laki-laki milik pusaka Tuhan. Jadikan dia kebanggaan orang tua dan keluarga. Dan aku melihat ada banyak rencana-rencana yang sedang dia susun
Dan biar setiap rancangan itu selaras dengan rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Promosikan kehidupannya dan pekerjaannya. Dan bawa dia semakin takut kepadamu dan melayanimu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Melayani Tuhan dan mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan yang sudah kami terima. Karena Engkau sudah memberkati pekerjaan kehidupan kami. Baik melalui persembahan, persepuluhan. Kami mengucap syukur melalui apa yang bisa kami kembalikan ke rumah Tuhan untuk menopang pekerjaan-Mu di tempat ini. Juga terima kasih kami boleh melayani Tuhan. Boleh menjadi bagian dari ibadah yang antusias dan dinamis. Dan kami tahu minggu depan Engkau persiapkan kami untuk ibadah yang lebih dinamis lagi. Dan kami percaya selama 1 minggu ini Engkau akan berkati, tolong, proteksi dan lindungi kami. Jemaat-jemaat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan. Yang sedang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Yang sedang sedih Engkau hiburkan, kuatkan hati mereka. Dan biar mereka melihat cara kerja Tuhan yang hebat dalam segala aspek. Kami serahkan dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami minggu depan 17 Agustus. Kami memperingati 80 tahun bangsa ini. Seperti apapun banyak kritik atas bangsa dan negara ini. Kami berdoa berkat-Mu atas para pemimpin kami. Dari pusat sampai ke daerah atas sistem pemerintahan. Bukankah setiap pemerintahan berasal dari Allah? Maka jadikan kami bagian yang mendukung itu. Dan selalu melepaskan berkat atas Indonesia. Tuhan, terima kasih Tuhan. 1 minggu ke depan kami akan melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Dan dimulai hari ini termasuk nanti ada acara perayaan 17 tahun. Acara HUT 17 Agustus itu yang dilaksanakan hari ini. Berikan cuaca yang baik, berkati setiap lomba, berkati setiap tim. Kami turut bersuka cita menyambutnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua berkat rohani yang kami terima dalam ibadah hari ini. Buka kedua tangan-Mu dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu di dalam shalom-Nya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin.